dan itu saya mempelajari metode ini selama 7 bulan. Selama 7 bulan, Ustaz? Selama 7 bulan pertama itu saya nggak ngapa-ngapain, menulis tidak, hanya fokus mempelajari bagaimana langkah-langkah untuk, menulis tahqiq kuras atau meneliti. Spesialnya menulis di Azhar itu yang pertama ittisalus sanad. Kita merasa alhamdulillahnya tersambung sanad keilmuan kita ke ulama-ulama yang mu'tabar dan bahkan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Hiwar semuanya, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan saya Fahmi Al-Mubarak dalam program podcast Bintang Tesis. Program ini merupakan salah satu program yang membahas berbagai karya ilmiah yang sangat menarik dan juga inspiratif dalam dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas sebuah kajian dan tahqiq terhadap kitab Kasyfun Niqab fi Manhajit Thullab karya Imam Wanai. Dan tentunya tema ini bukan hanya menarik para kalangan mahasiswa ini saja, tapi juga untuk siapa saja yang tertarik dalam kajian ilmiah dan karya-karya klasik dalam bidang fikih. Dan senang sekali kali ini kita tidak sendirian, kita sudah bersama Ustadz Muhammad Nasir Tahir, seorang penulis tesis dan juga akademisi dalam bidang fikih yang telah menuntaskan penelitiannya mengenai kitab ini. Sebelum itu, saya perkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Nasir Tahir LC.MA. Riwayat pendidikan beliau telah menyelesaikan Magister Fikih Am Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 2024. Beliau juga seorang pengajar di berbagai forum masisir dan juga sekarang menjabat sebagai Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka sampai dengan 2027. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana antum? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk gabung bersama kami Ustaz. Nah kawan Hiwar, jadi kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang alasan beliau memilih tema ini. Keistimewaan kitab yang dibahas, hingga tantangan-tantangan yang dihadapi selama menyelesaikan tesis tersebut. Jadi simak terus ya, pasti seru pasti. Tanpa berlama lagi langsung saja kita masuk ke topik utama. Ustaz, judul tesis Ustaz adalah kajian dan tahqiq kitab Kasyfun Niqab fi Manhajit Thullab karya Imam Wanai. Betul Ustaz? Betul, Nah, betul sekali. kenapa Ustaz memilih tema tahqiq daripada tematik Ustaz? Apa perbedaan di antara keduanya Ustaz? Kenapa saya memilih tema tahqiq dibanding tema tematik? Iya Ustaz. Oke, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama saya mau disclaimer dulu bahwasanya saya memilih kajian tahqiq turas ini bukan semata-mata karena hanya pilihan sendiri, akan tetapi ketika kita di Al-Azhar atau khususnya di Rasad Ulia itu ingin membuat satu kajian filologi, ini kan termasuk tahqiq turas kalau di Indonesia kan itu filologi, itu harus berbentuk suatu proyek dan itu bukan hanya satu 2 orang saja. Oke Ustaz. Jadi kami berlima dalam proyek kitab Kasyfun Niqab Manhajut Thullab. Nah, salah satu di antara 5 orang itu adalah saya sendiri. Kemudian pada saat, pemilihan atau pengajuan judul tesis itu, alhamdulillah saya mengajukan 2 judul sekaligus, baik itu tematik dan tahqiq. Tahqiq. Jadi keduanya itu alhamdulillah diterima semua. Alhamdulillah. Jadi majelis Qisim dan majelis kuliah itu di kuliah syariah itu meloloskan kedua-duanya. Nah, nanti di majelis kuliah itu, dirapatkan dan hasilnya yang harus saya ambil itu ialah tahqiq turas. Ditinjau dari 2 sebab. Yang pertama karena ini adalah proyek yang mana tadi kalau dibatalkan saya tidak masuk dalam proyek ini, maka teman saya berpengaruh juga dalam penerimaan judul tersebut. Sebab yang kedua, maudhu atau judul yang saya ajukan pada
tema tematik itu ialah judul yang berkaitan tentang undang-undang. Undang-undang, Ya, Ustaz. undang-undang. Sedangkan pada saat itu, saya hanya mempelajari tentang syariah Islamiyah, hukum-hukum Islam saja Oke, Ustaz. tanpa belum mendalami perihal masalah kompilasi hukum Islam dan negara di Indonesia. Oke, Ustaz. Maka, dipilihlah saya untuk menjadi bagian daripada kitab Kasyfun Niqab Manhajul Ulama. Nah, itu kenapa saya memilih kajian atau penelitian tahqiq turas. Selanjutnya apa perbedaan ya antara tahqiq turas dan Tematik. tematik? Tentu ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Bisa ditinjau dari pendekatan ataupun dari segi langkah-langkahnya. Kalau pendekatannya itu bisa ditinjau dari segi ta'rifnya juga, bagaimana definisi daripada tahqiq turas. Oke. Kalau tahqiq turas itu merupakan kajian yang membutuhkan verifikasi. Jadi kita merekonstruksi teks-teks atau manuskrip-manuskrip lama, dalam hal ini tahqiq turas, ya, manuskrip makhtut, itu yang kita, kaji, rekonstruksikan, kemudian kita kembangkan apakah ini bisa dibuat menjadi serelevan mungkin di zaman sekarang atau tidak. Nah, itu kajian, tahqiq turas. Sedangkan tematik sendiri ialah memilih satu topik pembahasan atau judul pembahasan dan itu dikembangkan melalui sumber-sumber yang ada dalam topik tersebut. Saya kira itu titik perbedaan. Oke, Ustaz. Nah, menurut antum, Ustaz, antara tematik dan tahqiq ini, mana metodologi yang lebih ringan menurut antum sendiri, Ustaz? Secara pribadi untuk masalah keringanan, ya karena masing-masing punya tendensi yang berat ya, Oke, Ustaz. akan tetapi kalau kita tinjau dari, kemudahan, lebih mudah memilih tematik dibanding tahqiq. Oke. Karena, jujur saja, saya menggarap tahqiq ini tidak langsung menulis begitu saja. Saya butuh, belajar 7 bulan, ya, belajar 7 bulan untuk mendalami bagaimana, pemahaman atau metodologi dalam, penulisan tahqiq turas. Untuk tahqiq terus, Ustaz. Karena kita harus memverifikasi naskah dulu dari sumber yang paling terpercaya atau otentik. Misalnya dari naskah muallif itu sendiri, Oke. kalau nggak ada dari naskah muallif, kita mencari naskah yang paling terdekat dari zaman muallif itu sendiri. Nah, itu yang sulit. Sedangkan tematik, kita hanya memberikan, suatu judul atau menyodorkan satu judul, kemudian kita kembangkan dan kita eksplorasi, seperti Oke. itu. Kalau nasihat antum, Ustaz, bagi bahis ataupun para peneliti, khususnya yang masih bingung Ya. antara tema tahqiq ataupun tematik, menurut antum, apa nasihat yang tepat ataupun saran antum untuk mereka-mereka yang masih bingung dalam menentukan tahqiq ataupun tematik, Ustaz? Jadi nasihat atau saran ya bagi para bahis yang sedang mengajukan judul ya, Iya, yang masih bingung gitu, Ustaz. masih bingung ya. Setidaknya ada 5 nasihat yang bisa saya berikan. Yang pertama itu, kembalikan kepada diri kita. Kita sukanya di mana? Kalau kita suka pada kajian filologi atau, warisan ulama-ulama klasik, maka untuk penulisan tahqiq itu lebih mudah. Karena kita ada punya kecintaan atau ketertarikan pada bidang tersebut. Akan tetapi kalau kita ingin mengembangkan atau eksplorasi, pemahaman kita terhadap terhadap keadaan sekarang dengan menyongsong atau memberikan suatu gagasan, tema tertentu, kemudian ini kita kembangkan, itu lebih bagus juga kalau tematik. Tematik, Ya, jadi kembalikan kepada diri kita kembali kepada diri masing-masing, Iya, Ustaz, ya? betul. Apakah kita sukanya yang filologi, sukanya yang manuskrip, Manuskrip, oke. atau sukanya yang tema-tema kajian? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus melihat sumber dan dukungannya. Kalau kita memang membutuhkan yang namanya kajian filologi atau kajian tahqiq turas, maka itu harus didukung sumber yang banyak. Misal, kita harus, bangun diri kita untuk bergerak ke museum-museum.
museum saja. Ya, karena kita mustahil untuk mendapatkan manuskrip itu kalau bukan di dalam museum. Karena manuskrip tersebut itu terkubur atau terhimpun semua di dalam museum-museum. Dan alhamdulillahnya Mesir ini ialah gudangnya manuskrip. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillahnya gudangnya manuskrip. Jadi sangat puas untuk Sangat puas sekali kalau untuk kajian filologi. Nah, jadi kalau misalnya kita di Indonesia, tentu kajian filologi dalam berbahas tentang tema-tema Islam itu sangat minim, ya, karena hanya sedikit manuskrip-manuskrip yang ada di Indonesia. Yang nyatanya yang paling tersebar itu ialah di Mesir, di Arab Saudi, dan di Turki. Nah, seperti itu. Ada beberapa di negara barat seperti Jerman juga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, eee, manajemen waktu dan komitmen. Nah, ini yang saya harus tekankan juga kepada para teman-teman yang masih bingung mencari, judul. Ayo tingkatkan, semangatnya lagi untuk mencari judul lebih cepat, karena waktu itu terus berjalan. Nah, jadi sebisa mungkin kalau masih dalam tahap tamhidi, itu sudah ada fikrah, sudah ada pemikiran kita bahwasanya kita akan nanti memilih tahqiq turos atau tematik. berarti sudah dipersiapkan. Sudah ada persiapan. Jadi, sebisa mungkin ada plan B, ya. Jadi ada plan-plan tersebut kalau nggak terrealisasi yang satu, ada plan B yang bisa terrealisasikan, seperti itu. Itu manajemen waktu. Kemudian harus ditambah dengan komitmen, karena terkadang kita waktunya ada, tapi komitmennya kurang. Komitmennya Nah, kurang. seperti itu. Jadi itu harus ada saling berkesinambungan. Kemudian yang keempat itu ialah, selalu istisyarah kepada dokter, dakatir. Selalu tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayo. Nah, terkadang kita mempunyai fikrah, terkadang kita mempunyai, judul, akan tetapi sulit kita kembangkan. Ah, untuk bisa dikembangkan itu, ialah salah satunya jalan kepada istisyarah kepada dakatira. Kita tanya kepada dokter, apakah, judul saya ini relevan untuk saya ambil menjadikan acuan untuk dalam kepenulisan atau gimana. Kemudian yang terakhir, lihat jangka panjang. Kalau kita jangka panjangnya nanti mau terjun ke dalam proses, tahqiq, maka tahqiq itu harus diutamakan. Akan tetapi kalau kita ingin mengembangkan syakhsiyah kita, kepribadian kita kepada masyarakat, maka jalan satu-satunya ialah tematik. Tematis Iya, lebih cocok. iya. Soalnya kalau filologi itu dia tim, Oh, agak sulit untuk berjalan sendiri, seperti itu. ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Antum kan memilih kitab Kasyfun Niqab Manhajul Thulab ya Ustaz ya. Betul. Apa keistimewaan daripada kitab tersebut Ustaz? Keistimewaan dari kitab Kasyfun Niqab yang saya garap ini, tentu ada beberapa, ya, di antaranya kemudahan dalam bahasanya. Jadi, Imam Wanai ini menyiapkan atau memberikan kita satu kitab yang mana kitab ini bisa dibaca dalam kalangan minimal mutawasid, Mutawasit. minimal mutawasid dalam hal, pembelajar fikih. Karena, fakul ibarat yang ibaratnya yang mudah dipahami, kemudian tidak mendatangkan, kalimat-kalimat gharibah. Nah, jikalau ada pun kalimat gharibah itu tidak terlalu banyak. Dan itu memang, pekerjaan seorang bahis untuk menjelaskan kepada masyarakat atau kepada pembaca, kalau ada ibarat-ibarat yang susah itu yang harus dimudahkan apa maksud daripada penulis tersebut. Nah, seperti itu yang, keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, kitab Kasyfun Niqab ini, merupakan kitab yang sangat komprehensif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kitab Kasyfun Niqab, adalah syarah daripada kitab Manhajut Thullab, Syarah Manhajul Thulab. syarah daripada Manhajut Thullab karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, tidak hanya mensyarah Manhajut Thullab dari sisi, mukhtasarnya saja, karena kita ketahui bahwasanya Manhajut Thullab adalah ringkasan atau mukhtasaran daripada kitab Minhajut Thalibin.
Akan tetapi beliau menghimpun ibarat-ibarat daripada kitab-kitab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Contohnya apa? Syarah daripada Minhajut Thalibin, contohnya Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Mughnil Muhtaj karya Imam Khatib Asy-Syirbini, Nihayatul Muhtaj Lirramli, dan lain sebagainya. Terkadang juga mengambil beberapa perkataan Imam Azra'i dalam kitabnya Qutul Muhtaj. Nah, ini beliau menghimpun semua dan menjadikan satu kitab yang namanya Kasyfun Niqab. Dan itu sangat-sangat membantu kita pada para thalibul ilmi, khususnya pengkaji fikih. Karena kenapa? Kita tidak terlalu berat untuk kembali merujuk kepada kitab-kitab yang besar. Kalau kita membaca kitab Kasyfun Niqab, artinya kita membaca Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, bahkan Minhaj sendiri. Oh, berarti sudah include gitu ya, Ustaz? Sudah include semua. Itu keistimewaan. Berarti kedudukan kitab ini berada di level mutawasid ya, Ustaz, ya? Betul. Setara dengan Fathul Wahhab, karena Fathul Wahhab itu syarah daripada Manhajut Thullab. Oke, Ustaz. Apa hukum fikih yang menarik dan unik dalam sebuah masalah yang Ustaz tulis dalam tesis kali ini, Ustaz? Apa hukum fikih yang menarik yang Dalam saya garap ya? ya, Banyak sekali hukum-hukum yang menarik untuk dikembangkan. Akan tetapi lagi-lagi kita kembali kepada eee, porsi bahis itu sendiri. Kerja daripada bahis itu bagaimana memverifikasi dulu nas-nas yang ada dalam kitab tersebut. Contoh nas-nas yang ada dalam kitab Kasyfun Niqab itu kita verifikasi dulu apakah ini betul-betul murni sesuai yang diinginkan mu'alif atau tidak. Karena di dalam kajian filologi atau tahqiq turas itu ada yang namanya tashif atau tahrif. Itu pembohongan publik, kadang itu dihilangkan beberapa kalimat sehingga hukumnya berbeda. Seperti itu. Jadi ada memang beberapa hukum yang perlu dikembangkan atau perlu tajdid juga. Seperti itu. Contoh misal dalam kitab yang saya garap ini karena modulnya mulai dari awal bab ihram sampai nihayat muamalah. Sebagai contoh, hukum yang perlu ditajdid itu ialah hukum Mina. Ya, mabit di Mina. mabit di Mina. Mabit di Mina itu sekarang kita ketahui zaman sekarang ada yang namanya mabit Mina Jadid. Mabit Mina jadi. Nah, ini nggak diketahui oleh orang Arab, tapi diketahui oleh orang Indonesia karena hanya kita yang menamakan seperti itu. Ada namanya Mina Qadim dan Mina Jadid. Ini kenapa ada zaman sekarang Mina Jadid? Karena sudah terlalu banyak zahma istilahnya. Sudah terlalu banyak jamaah haji yang melaksanakan haji dan tempat Mina semakin sempit dikarenakan jamaah haji kurang lebih 2 juta dalam setahun, bahkan lebih. Nah, itu tidak mampu menampung area Mina. Maka solusi yang ditawarkan zaman sekarang ada yang namanya Mina Jadid, area Mina yang jadid. Nah, di sini berbeda pendapat. Sedangkan di dalam kitab Kasyfun Niqab hanya menjelaskan tentang Mina yang pada saat yang telah ditentukan oleh syariat, yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, kurang lebih hanya sekitar 4,8 kilometer persegi. Itu Mina dahulu, Mina Qadim. Sedangkan Mina Jadid itu sekarang bisa mencapai 20 kilometer persegi. Nah, itu. Kemudian masalah jual beli, contoh Bai'ul Mu'athah. Baitul Mu'athah. Bai'ul Mu'athah itu jual beli yang tanpa ada ijab dan qabul. Tanpa ada ijab dan qabul. Iya, misal terkadang kita dapatkan di Indonesia. Seperti misalnya kita masuk ke toko-toko, Indomaret dan lain sebagainya, itu kita hanya mengambil barang, kemudian menyetor uang, selesai, itu transaksi. Kalau kita merujuk kepada pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i, khususnya dalam kitab Kasyfun Niqab ini, itu batal, Tidak sah dalam tidak sah jual belinya. Akan tetapi saya sebagai bahis menambahkan itu pekerjaan bahis, menambahkan bagaimana kita memberikan pendapat yang lain
yang bisa dijadikan i'timad, yang bisa dijadikan, pegangan bahwasanya bai'ul mu'athah itu tetap sah selama, prosedur, dalam jual beli itu tidak tercederai. Artinya apa? Kenapa mazhab Syafi'i, sangat hati-hati, tidak melegalkan atau tidak mensahihkan atau membolehkan yang namanya jual beli mu'athah ini karena ditakutkan adanya penipuan seperti itu. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada adat muhakkamah, adat kebiasaan kita, kalau kita sudah tahu bahwasanya barang ini seharga segini, tanpa kita ucapkan dan tanpa kita inginkan ketika kita mengambil dan memberikan uang, maka itu tandanya kita ingin membeli. Dan si penjual juga paham bahwasanya ini yang mereka mau beli, seperti itu. Jadi ada memang, hukum-hukum yang perlu ditajdid dalam kitab Kasyfun Niqab ini dan itu pekerjaan saya sebagai bahis, seperti itu. Oke, Ustaz. Berbicara tentang menulis ini, Ustaz, Ya, apalagi tema dari tesis antum adalah tahqiq ya, Ustaz, ya. tahqiq. Kan setiap orang pasti punya kesulitan masing-masing ya, Ustaz, ya. Betul betul, Nah, heeh. apa kesulitan antum ketika menyelesaikan tesis dalam bidang tahqiq ini, dalam bidang fikih yang menggunakan tema tahqiq ini, Ustaz? Kesulitan saya, eee, masing-masing orang punya kesulitan, Iya, Ustaz. tapi yang saya rasakan sendiri itu pertama kesulitan dalam hal kepenulisan. Karena memang, pada dasarnya kita di Al-Azhar belum, di kuliah syariah ya, kuliah syariah khususnya jurusan fikih am itu, tidak ada jurusan yang namanya tahqiq turas, yang ada namanya qo'atul bahts, bagaimana prosedur, kepenulisan bahas ilmiah. Tidak ada yang namanya bagaimana mengkaji tahqiq turas tersebut, karena itu merupakan, kajian tertentu. Jadi kesulitan saya yang pertama itu mencari guru dulu dan alhamdulillah, saya menjelang 1 bulan setelah mendapat muwafaqah bahwasanya saya terpilih, diloloskan untuk proyek ini, maka bulan depannya sudah, ada guru saya. Oh, berarti antum harus cari guru di luar Iya, Ustaz? betul betul dan itu saya mempelajari metode ini selama 7 bulan. Selama 7 bulan, Ustaz? Selama 7 bulan pertama itu saya nggak ngapa-ngapain, menulis tidak, hanya fokus mempelajari bagaimana langkah-langkah untuk, menulis tahqiq kuras atau meneliti. Baik itu tentang verifikasi maudu'nya, kemudian muqabalatun nas, bagaimana kita menentukan apakah ini kalimat tahrif, tashif, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kedua ialah pada saat pemilihan musyrif. Pada saat pemilihan musyrif itu saya sampai 3 kali gonta-ganti musyrif. Nah, jadi ketika, terganti musyrif, maka otomatis ada waktu yang terbuang di situ. Oh, gitu. Karena untuk penentuan musyrif itu dan untuk ilgha musyrif itu harus masuk majelis. Nah, majelis itu antara majelis yang pertama dan yang kedua itu butuh 1 bulan. 1 bulan, Ustaz? Ya Dan satu itu bulan. ada beberapa majelis itu, Ustaz? Ada beberapa majelis. Ada 3 majelis, ada majelis Qasim, majelis kuliah, dan majelis jamiah. Nah, kalau untuk, verifikasi musyrif, untuk menentukan musyrif itu 2 kali majelis, majelis Qasim dan majelis kuliah. Fatrahnya itu 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi ya ada sekitar 3 bulan saya menunggu untuk bergonta-ganti musyrif. Alhamdulillahnya, dapat musyrif yang ketiga itu yang menurut teman-teman syadid, tapi di sisi lain saya yang merasakan itu enggak Kenapa itu? terlalu syadid. Karena mungkin ya di samping beliau juga memang pada saat itu kenapa syadid, karena memang, posisi beliau ialah naib rais Jamiatul Azhar. Nah, pada saat awal-awal saya menulis memang beliau syadid karena masih dalam mengemban amanah itu. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, 1/2 tahun dari hampir selesainya penulisan saya itu, beliau sudah, pensiun, artinya dipindah tugaskan lagi yang lebih mudah, seperti itu. Itu yang kesulitan yang saya alami. Kemudian yang terakhir, kesulitan yang terakhir, ini tidak bisa kita pungkiri ialah Ijro'at, Ustaz? ijraat. Ijraat antum kalau antum, kuliah syariah, pasti tahu bagaimana ijraat di kuliah syariah itu
Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Nah, akan tetapi kesulitan itu kita maknai bahwasanya tidak ada kesulitan yang tidak membuahkan hasil. Ya, dalam perjalanan kesulitan itu kita tempuh kesabaran tentunya. Nah, modal kesabaran ini yang modal penting bagi kita thalibul ilmi di Azhar, seperti itu. Dan dengan kesulitan itu pasti membuahkan Betul karya ya. yang sangat indah ya, Ustaz, ya? Insyaallah, insyaallah. Oke, Ustaz. Antum kan sudah berhasil menyelesaikan tesis ini ya, Ustaz, ya. Iya betul. Menurut antum, apa yang spesial menulis tesis di Al-Azhar ini, Ustaz? Spesialnya menulis di Azhar itu yang pertama ittisalus sanad. Kita merasa alhamdulillahnya tersambung sanad keilmuan kita ke ulama-ulama yang mu'tabar dan bahkan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ittisalus sanad dalam Azhar itu merupakan hal yang sangat fundamental. Jadi kalau kita sudah masuk dalam keluarga Azhar, artinya kita masuk dalam kategori ulama-ulama yang mu'tabar insyaallah. Allah. Mata rantainya itu tersambung. Kemudian, eee, yang kedua, spesialnya itu Azhar tidak hanya memberikan kita ilmu yang besar, ilmu yang luas, akan tetapi memberikan pribadi yang sangat tangguh. Contohnya tadi kesabaran. Kenapa Azhar sistemnya seperti ini, tidak mau maju-maju, di sisi lain itu ada hikmahnya. Kita, mental kita terbentuk dan saya rasa orang yang sudah mencicipi pendidikan di Al-Azhar, di Mesir lebih umumnya, itu mampu menjadi sosok di tempat yang lain, di Indonesia insyaallah, seperti itu. Oh, berarti bukan hanya menguras tenaga saja, Ustaz, Bukan, tapi mental pun juga harus mental itu di ditempa sebisa mungkin, itu Al-Azhar. pahit-pahit dahulu, Betul, terus kemudian, Ustaz, ya. betul sekali. Masya Allah sekali diskusi yang luar biasa sekali, Ustaz. Terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan, Ustaz. Nah, tesis Ustaz tentang tahqiq kitab Kasyfun Niqab Manhajul Thulab ini telah memberikan kita banyak pelajaran penting dan banyak wawasan yang sudah kita dapatkan. Semoga kita bisa lebih menghargai karya-karya klasik dalam dunia fikih dan memahami metodologi penelitian yang lebih dalam. Dan kali ini beliau juga telah membawa bukti tesis beliau bersama kita. Tesis beliau yaitu tahqiq kitab Kasyfun Niqab Manhajul Thulab yang beliau tulis selama S2 ini. Ini Ustaz ya, Indonesia, Masya Allah. Semoga menginspirasi kawan-kawan Hiwar yang di rumah ya. Terima kasih banyak Ustaz telah bersedia hadir dan berbagi ilmu dan wawasannya kepada kami semua. Sama-sama. Semoga sukses selalu dan dilancarkan segala urusannya Ustaz. Amin, amin, Dan amin. selalu sehat selalu Ustaz ya. Amin, amin, amin insyaallah. Dan untuk kawan Hiwar, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membuka wawasan dan inspirasi kita. Khususnya bagi kalian yang sedang membahas Khususnya bagi kalian yang sedang mempersiapkan tesis ataupun penelitian. Jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar dan menggali ilmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Fahmi Al-Mubarak, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.